Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Yudhistira dengan NPM 10070217027 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Unisba. Pada video ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Penjadwalan Produksi Menggunakan Pendekatan Theory of Constraint untuk Mengatasi Keterlambatan pada CV Duta Media. Adapun CV Duta Media merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Jenis mesin yang digunakan pada proses produksi CV Duta Media dapat dilihat pada tabel di samping. Yang menjadi fokus utama pada penelitian ini yaitu aliran produksi jenis mesin SM52. Hal ini dikarenakan permintaan produk yang melalui lini produksi mesin SM52 sering terjadinya keterlambatan. Proses produksi cetak pada CV Duta Media yaitu pemotongan bahan baku, proses cetak mesin SM52, pemotongan, dan packing. Penjadwalan dengan menggunakan pendekatan Theory of Constraint merupakan sarana yang dapat diaplikasikan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan kapasitas produksi pada tiap mesinnya, mengoptimalkan urutan proses produksi secara keseluruhan, mengurangi keterlambatan yang terdapat pada perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada proses produksi perusahaan. Rumusan masalah yang dibuat yaitu bagaimana proses produksi percetakan pada lini produksi mesin SM52 yang dijalankan perusahaan saat ini, hal apa yang menjadi penyebab keterlambatan dalam pemenuhan permintaan produk, bagaimana mengatasi keterlambatan yang terjadi pada CV Duta Media. Adapun pembatas masalah yang digunakan yaitu penelitian hanya dilakukan pada produk-produk yang melalui alur produksi stasiun kerja SM52. Pengumpulan data yang digunakan yaitu selama 6 bulan dari bulan Desember hingga bulan Mei, lalu usulan perbaikan yang diajukan tidak sampai pada tahap implementasi perusahaan. Adapun tahapan penelitian yaitu dimulai dari studi pendahuluan, studi literatur, ruang lingkup penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, kesimpulan, dan saran. Lalu memasuki tahapan TOC terdapat identifikasi constraint, eksploitasi constraint, subordinasi non-constraint, elevasi constraint. Identifikasi constraint di sini didapatkan hasil stasiun kerja yang melebihi beban 100% yaitu pada stasiun kerja cetak sebesar 108,87% sehingga stasiun kerja cetak mengalami constraint. Selanjutnya dilakukan eksploitasi constraint dengan linear programming didapatkan hasil yaitu produk 1 dengan 2050, produk 2 2800 dengan menghasilkan keuntungan 122.409.200. Adapun subordinasi non-constraint di sini menggunakan penjadwalan CDS. Lalu berdasarkan hasil penjadwalan yang telah dilakukan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh job adalah 11.510,5. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa permintaan tidak melebihi kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu elevasi constraint dilakukan dua alternatif. Yang pertama subkontrak dengan biaya 936.650, lalu alternatif kedua overtime dengan biaya 701.676 rupiah. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pemetaan proses produksi pada lini produksi SM52 dan dilakukan identifikasi constraint, dapat diketahui bahwa yang menjadi constraint pada lini produksi mesin SM52 adalah stasiun kerja cetak, yang menyebabkan adanya 14 keterlambatan pada 35 jenis permintaan. Hal tersebut disebabkan oleh kapasitas yang dimiliki oleh mesin cetak lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas yang dibutuhkan. Berdasarkan perbaikan yang telah dilakukan, jumlah job yang terlambat menjadi berkurang, yaitu terdapat 2 keterlambatan. Perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan tahapan TOC yaitu identifikasi constraint, eksploitasi constraint, subordinasi non-constraint, elevasi constraint. Berdasarkan tahapan TOC didapatkan hasil optimal pada stasiun kerja cetak yaitu memproduksi 205.000 lembar brosur dan 280.000 lembar box. Akan tetapi jumlah tersebut masih belum memenuhi demand aktual sehingga perusahaan harus melakukan overtime dengan biaya sebesar 701.676 rupiah. Sekian presentasi pemaparan hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.